Iwan and Posabem. Hello guys, welcome back again with me. Nama saya Robi Fitrianto selaku podcaster pada acara Posabem. Nah teman-teman pasti kepo kan, Posabem sendiri itu apa sih? Nah untuk Posabem sendiri itu podcast bareng BEM yang dikembangkan oleh Departemen Infocom BEM FTU Gris. Wah ini sebuah inovasi baru yang dikembangkan oleh Departemen Infocom BEM nih. Nah teman-teman pasti kepo kan untuk ranah kerjanya acara ini tuh seperti apa. Nah teman-teman jangan lupa tetap stay tune di video ini. Nah teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada dua tamu spesial ini. Wah tamu spesial saya ini. Nah teman-teman kepo kan siapa dia. Nah mungkin untuk mas-masnya yang ganteng ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap dan program studi mana ini? Ya, dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Farid Bedlowi dari Teknik Sipil angkatan 2018. Oke, perkenalkan nama saya Rial Dwi Bayuna dari program studi Teknik Mesin sebagai cuma wakil. Terima kasih. Oke, berarti wah luar biasa di sini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ketua BEM FTI Gris periode 2021 dengan Wakil Ketua BEM FTI 2021. Nah, luar biasa sekali. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan, saya kepo ini. Sejarahnya mungkin bisa diceritakan kok kalian berdua bisa menjadi ketua dan wakil ini gimana ini? Mungkin Dari saya. Nah mungkin semisal dari ketua kita bisa kelas balik lah dari konferensi tahun kemarin. Dari tahun kemarin pun konferensi itu yang terpilih itu hanya ketua. Jadi untuk wakil itu hak prerogatif dari ketua yang terpilih untuk memilih wakil siapa dan dari prodi mana seperti itu. Oke, nah berarti ini lebih ke pemilihan saat konferensinya mas. Nah mungkin pertanyaan simpel ini kepada ketua BEM kita. Nah latar belakang yang melandasi Mas Owi sendiri itu memilih Rizal sebagai untuk mewakili Mas Owi sendiri itu apa gitu kan. Apakah karena dia itu sosok yang memang Mas Owi itu butuhkan untuk mendamping Mas Owi satu periode ke depan atau gimana gitu. Oke, menurut saya kenapa saya memilih Rizal sebagai wakil saya? Ya karena saya rasa sendiri hal mendasar lah. Dia tuh bisa melengkapi saya dalam hal segi kekurangan dalam hal apapun seperti itu. Jadi saya mencari orang yang bisa melengkapi saya. Jadi kayak gitu. Nah mungkin kita tanyakan ke Mas Rizal terlebih dahulu nih latar belakang atau hal yang melandasi Mas Rizal itu menerima tawaran Mas Owi untuk menjadi wakil ketua BEM FTI. Oke, untuk masalah itu sebenarnya karena saya sendiri sudah pernah berkata ingin lanjut BEM entah sebagai staf ataupun sebagai kadep ataupun lainnya. Nah dari saat konferensi terus kemudian Mas Owi nembungin saya juga berniat juga lanjut ke BEM. Kemudian ya udah jadi apa yang saya inginkan yang ya harus diterima saja entah jadi apapun. Dan juga sering diajarkan oleh mas-mas saya di program studi saya selalu bilang kamu dimanapun itu juga yang akan ditempatkan gitu. Semua hal yang kamu terima itu udah di tempatmu gitu. Entah kamu sebagai apa gitu sih. Oke, wah luar biasa sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal ini. Nah teman-teman juga bisa contoh nih apa yang sudah dipaparkan Mas Rizal. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya ini sebenarnya ada nggak sih nama kabinet dari BEM FTI sendiri untuk periode kali ini? Kalau ada, filosofinya itu apa sih? Oke, untuk nama kabinet kita pada periode kali ini itu bernama Jagadita Awandana. Nah, untuk selebihnya bisa dijelaskan oleh Mas Rizal. Oke, terima kasih. Mungkin tak jelaskan kenapa nama kabinet BEM FTI periode 2021-2022 ini bernama Jagadita Awandana. Itu karena dulu saya pengen lanjut ke BEM itu ada sebuah tujuan. Yang pertama mengubah sistem dan juga ranah kerja BEM. Makanya saya mengambil kata Jagadita Awandana yang artinya Jagadita itu merubah dunia, kemudian Awandana itu baik dan mulia. Jadi saya masuk di sana merubah tapi dengan cara yang baik dan mulia. Jadi terkesannya saya merubah tapi tidak merusak gitu. Bahkan mungkin lebih baik. Gitu sih simpel.
Gitu, terima kasih. Oh, berarti Dan lebih kita itu ada jargonnya loh Mas Robi. jargonnya apa ini Jagadita mungkin? Awandana Learning by doing. Yang Ah. artinya learning itu belajar, by doing itu menjalankan. Jadi belajar sambil menjalankan. Wah, luar Itu sih. biasa sekali. Berarti makna filosofi dengan juga jargon itu juga ada saling keterkaitan berarti ya Mas. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, mungkin bisa ditiru ini teman-teman, jangan lupa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari ketua dan wakil sendiri itu di BMFT itu seperti apa sih Mas? Monggo mungkin dari Pak Ketua dulu BEM, tupoksinya sendiri selaku ketua di BMFT itu seperti apa nih? Kayak tupoksinya sebagai ketua BEM ya apa ya, kurang lebih kita menaungi semuanya, entah dari departemen, staf, anggotaan, dan terutama apa ya, berusaha lah untuk selalu hadir dalam setiap program kerja ataupun agenda. Jadi dari sisi ketua pun mencontohkan kalau setiap acara tuh ya acaranya BEM gitu loh, bukan acara dari setiap departemen masing-masing, seperti itu. Nah terus untuk selanjutnya apa ya, yang selalu berusaha hadir pun harusnya sebagai contoh baik lah, dalam artian ya ketua aku aja berusaha selalu hadir. Jadi teman-teman lain terutama pengurus ya seharusnya sama. Ya kita sama-sama ini loh memiliki BEM. Jadi menurutku rasa yang tertinggi itu ya adalah rasa memiliki gitu. Entah kepada hal apapun, entah kepada barang, teman atau mungkin kepercayaan, seperti itu. Mungkin dari Mas Rizal sendiri ini ranah kerjanya seorang wakil sendiri itu seperti apa ini? Oke, kalau ranah kerja, kalau kalian browsing mungkin hanya sekedar mewakili ketua. Cuma saya sendiri menyikapi hal itu saya tidak terima. Karena apa? Saya lebih suka membagi tugas. Jadi dalam PH sendiri bukan hanya wakil dan ketua, sekretaris juga bendara, itu ada pembagian tugas di mana kita kerja itu secara ikhlas dan bagi-bagi tugas. Jadi ranah kerja kita pun nggak semerta-merta di ketua semua, enggak. Kita bagi biar berjalannya BEM itu lebih mudah. Misal dulu pas awal beroder kita udah bagi tugas. Seperti pembagian PC-PC setiap departemen, dari PH itu siapa saja, kemudian pembagian mau fokus di internal eksternal itu siapa sudah. Dan di tahun ini saya sebagai wakil itu fokus di internal BEM gitu. Itu sih kalau untuk Mas Owi di eksternal gitu. Terima kasih. Oke, berarti pembagian job desk-nya ini untuk Mas Owi lebih ke eksternal dan juga Mas Rizal ini lebih ke dagri ya Mas. Oke, nah teman-teman sebelum kita melanjutkan acara kali ini, nah kita memasuki sesi iklan. Nah teman-teman sendiri untuk Posabem sendiri ini diiklankan oleh Market FTI. Nah untuk slogannya sendiri Market FTI, We are the brilliant in term digital marketing. Wah luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih selaku BEM, kita mengucapkan terima kasih kepada Market FTI yang selalu mensupport acara kami. Nah teman-teman sendiri untuk ranah kerjanya dari Market FTI sendiri itu seperti apa? Nah bagi teman-teman sendiri yang memiliki sebuah produk tetapi bingung bagaimana cara memasarkannya sendiri, itu bisa dijualkan di Market FTI. Dan sebalik pun bagi teman-teman yang memiliki sebuah potensi atau mungkin jasa yang pengen dijualkan tetapi bingung cara pemasarannya itu seperti apa, bisa dijualkan juga di Market FTI. Nah Market FTI sendiri sebenarnya sebuah solusi di dalam sebuah organisasi, di mana sebuah organisasi pun juga tidak selalu keterkaitan dengan pendanaan sebuah lembaga, tetapi kita bisa mengembangkan potensi kita di dalam sebuah organisasi itu di bidang kewirausahaan sendiri. Nah, bagi teman-teman pun juga sama, bisa kembangkan organisasi kalian itu di bidang kewirausahaan. Caranya gimana? Kepoin kita di Market FTI, jangan lupa menjadi bagian dari member Market FTI. Nah, mungkin ini sisi wawancara sudah selesai, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah untuk Mas Rizal sendiri, sebenarnya di BMFTI sendiri itu ada berapa departemen sih, dan definisi singkatnya dari per departemen sendiri itu seperti apa? Oke, saya berarti ya di departemen di BEM FTI sendiri itu ada 6.
Yang pertama itu dalam negeri, kemudian kaderisasi, infokom, luar negeri, advokasi, bakat minat. Udah, jadi ada 6 departemen yang kami naungi. Di mana departemen tersebut adalah departemen yang paling dibutuhkan di FTI sendirinya. Jadi kita membuat departemen itu tidak semata-mata atas landasan keinginan seseorang, tidak. Tapi kita melihat survei juga, FTI itu butuh departemen apa saja yang menaungi hima-hima di bawahnya. Bisa saja di tahun depan akan ditambah atau dikurangi melihat kebutuhan dari Lemawa atau BSO yang kita naungi, gitu sih simpelnya. Untuk dalam negeri itu dia departemen yang fokus di internal, di Lemawa sama BSO. Luar negeri fokus ke eksternalnya, kita relasi ke luar-luar, apa yang bisa kita dapat kita terapkan di dalam BEM kita. Kemudian advokasi itu departemen yang naungi seputar aspirasi mahasiswa FTI ataupun umum yang merasa FTI itu harus begini bagusnya. Kita nanti kaji di situ. Kemudian ada kaderisasi di mana pengkaderan baik di BEM-nya sendiri ataupun di Lemawa bahkan di mahasiswa langsung. Kemudian bakat minat ya dari judulnya udah kelihatan, bakat dan minat, di mana itu akan memenuhi hal-hal seputar bakat serta minat baik di olahraga ataupun di prestasi. Jadi BEM sangat menjunjung tinggi yang namanya prestasi mahasiswa. Gitu sih simpelnya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita sering-sering lagi. Oke. Sebenarnya kurang satu, Kominfo. Wah, Kominfo. dilupakan ternyata. Maaf ya untuk Kominfo. Wah, padahal ini ngedit acaranya. malahan ini loh. Kominfo Ini malah acaranya ngedit. Kominfo Ini yang malah acara dilupakan. malah. Wah. Jadi Kominfo itu departemen yang dimana harus selalu ada. Jadi setiap acara mereka yang membuat pamflet, kemudian up story di IG, Facebook dan lain-lainnya. Jadi departemen Kominfo itu sangat bagus. Seperti podcast ini juga disokong bener-bener dari Kominfo. Terima kasih banget Kominfo. Wah, kita apresiasi dulu untuk Kominfo. Wah, luar biasa sekali. Berarti untuk Kominfo itu ibarat sebuah jantung ya, Mas. Iya, benar. Kalau jantungnya nggak ada, otomatis raga ini akan mati. Ibarat sebuah organisasi tanpa Kominfo, organisasi pun juga akan sama, akan mati. Nah, teman-teman pun juga sama, walaupun untuk tugasnya dari Kominfo sendiri itu nggak kelihatan, tetapi tupoksinya sendiri itu sangat vital di dalam sebuah organisasi. Karena komunikasi itu hal yang terpenting gitu. Iya, Ibarat benar sekali. hubungan gak ada komunikasi, ya udahlah buat apa gitu. Iya, benar sekali. Adalah. Iya, seperti dianggurin satu prodi itu nggak ada hubungan, tapi kok bisa saling komunikasi itu gimana, Mas? Harus ada komunikasi. Oh, gitu. iya, Meskipun bener. kita masih online, itu harus tetap ada komunikasi baik via chat ataupun video call atau apa harus tetap ada gitu. Jadi komunikasi itu tidak harus ketemu, tapi gimana cara kita mengilhami yang namanya komunikasi gitu. Gitu sih. Simpel. Oh, benar sekali. Nah, mungkin pertanyaannya selanjutnya ini, bagaimana sih cara kalian selaku ketua dan juga wakil itu mengkoordinasi antara PH dengan kadep, kadep dengan staf agar dari tiap-tiap departemen itu sendiri berjalannya itu sesuai atau selaras dengan visi dan misi yang telah kalian buat bersama. Oke. Jadi gini, untuk mengkoordinir PH terutama, PH, kadep dan staff terutama, ya kita yang paling dasar lah membuat grup WA ya kan. Yang pertama ada grup PH sendiri, grup PH sama kadep dan grup besar. Nah, kalau dari segi pemantauan pun tadi kan udah jelaskan tentang pembagian PC per departemen ya. Nah, itu minimal per PC udah masuk di grup WA-nya per departemen. Nah, selanjutnya pun dari saya dan Rizal selaku ketua dan wakil pun ya tetap sama, tetap masuk ke setiap grup tersebut. Nah, dari segi pengawasan pun kan kita udah lihat nih, entah dari segi intensitas chat di grup tersebut atau mungkin dari segi pembahasan kan bisa kita melihat lah, walaupun kita sebagai pengamat aja tanpa perlu kita untuk ikut nimbrung untuk membahas. Jadi untuk dari segi pengawasan sih gampang, cuma lihat grup aja seperti itu. Oke, nah mungkin untuk pandangan dari Mas Rizal sendiri selaku wakil ya, mungkin wakil ini lebih ke condong ke internal pengurus biasanya ini. Nah, monggo dari pandangan dari Mas Rizal sendiri gimana? Oh, kalau saya sendiri untuk koordinir itu pertama kita melihat kapasitas dari PH sendiri. Misal dari saya yang backgroundnya selalu lebih suka internal, itu saya mengambil departemen dalam negeri. Nah, kemudian untuk Mas Owi karena sering ke eksternal, relasinya banyak, dia ambil eksternal.
itu langsung masuk ke departemennya. Kemudian Bang Ali itu di Kominfo karena telaten, Mbak Miftah itu di bakat minat karena juga bagus, anak mata pala juga. Kemudian Mbak Tania karena dulu di Himagipa dia juga ada advokasi, dia masuk ke Advo, di mana kita melihat dari pengalaman juga. Nah, untuk koordinasi lebih bagusnya itu PH itu sering sekali setiap hari itu ada pembahasan terkait departemen ataupun program kerja yang belum terlaksana. Kemudian tidak hanya PH juga ada grup PH dan Kadep, di mana setiap keputusan dari PH akan kita sampaikan dulu ke departemen karena mereka yang akan menjalankan bersama dipantau PH. Kemudian nanti hal terakhir akan dibuat rapat rutin atau rapat khusus per departemen akan disampaikan di grup besar supaya info-info yang ada itu akan tersampaikan ke anggota, di mana supaya itu anggota kita melihat kalau departemen lain itu ada program kerja dan mereka merasa juga memiliki program kerja tersebut karena bukan masalah satu tapi kesatuan gitu sih Mas Robi. Sebenarnya masih kurang satu Mas Rizal. Apa itu? Kaderisasi. Wah, Belum. departemen ini ketua sama wakil harus saling mengingatkan. Iya. Ini ada kaderisasi. departemen kebahagiaan. Nah itu ada Mbak Alif karena apa? Dulu Mbak Alif itu wakilnya Kang Sekta, ya seranah juga mereka berdua cocok, ya udah mereka dikaderisasi dan juga dikaderisasi banyak juga anak sipil gitu loh. Jadi enak-enak aja gitu loh. Gitu sih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kita lebih mengkaji sebuah permasalahan ini. Nah, di BMFTI sendiri kan mungkin terbagi menjadi sebuah 6 elemen yang di dalamnya itu ada teknik mesin, teknik sipil, informatika, arsitektur, teknologi pangan, sama elektro. Nah, apabila terjadi sebuah konflik di dalamnya, nah bagaimana peran kalian itu untuk menjadi sebuah sosok penengah di dalam konflik tersebut? Nah, mungkin monggo dari Mas Bayuna atau mungkin Mas Owi bisa menanggapi pertanyaan saya. Semisal jadi penengah pun ya, kita tetap pertama lah, kita tetap pasang dua telinga kita, ya kan, lebih baik mendengar tentang argumen-argumen tentang kedua belah pihak tersebut. Sekali lagi. Kedua belah pihak tersebut ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi semisal si A nih, dia punya argumen ini, si B punya argumen ini. Ya kita kan tetap mendengar lah tanpa membela satu sama lain. Yang jadi tadi sama Mas Robi sampaikan, kita tetap jadi penengah. Ya kan, jadi kita lebih banyak mendengarkan. Misal kedua belah pihak udah menyampaikan, ya udah kita lagi menyimpulkan seperti itu. Jadi dari kita apa ya, lebih banyak mendengar dulu. Oke, berarti wah sayang sekali ini saya sudah di-calling oleh manajer saya di bawah. Oh, di belakang saya ini karena waktu mungkin sudah menunjukkan mau habis. Nah, oh iya. Beli di market, jangan lupa beli di market. Nah, mungkin harapan kalian atau mungkin yang menjadi tujuan kalian atau mungkin menjadi sebuah cita-cita kalian di BMFTI sendiri itu seperti apa sih? Kalian menjadi ketua dan wakil, kalian mungkin memiliki sebuah cita-cita. Nah, cita-cita kalian atau mungkin tujuan kalian di BMFTI sendiri itu seperti apa? Oke, menurut saya cita-cita yang paling besar adalah ketika nama kabinet itu sejalan dengan periode kali ini, yaitu tentang membawa perubahan dengan hal yang baik, seperti itu. Dari Mas Bayuna sendiri? Oke, kalau untuk tujuan benar-benar ada karena dulu saya dari Hima ada tujuan tersendiri kenapa lanjut BEM karena saya pengen membuat Hima itu sesuai dengan BEM yang dipinginkan anak Hima bisa terlaksana di BEM. Jadi tujuan BEM aja kan untuk menaungi Lemawa dalam kutip itu Hima dan BSO. Berarti tugas kita ya menaungi mereka. Nah, saya tujuannya di sini agar menyampaikan secara lebih dekat. Jadi saya tidak hanya protes, tapi saya ikut andil, gitu sih simpelnya. Wah, luar biasa ini. Berarti sekali lagi boleh dong harapan untuk BMFTI ke depan mungkin seperti apa? Ya mungkin harapannya apa ya, yang selalu diucapkan lah sama teman-teman, entah jargon atau apa. Jaya, jaya, jaya. Wah, luar biasa ini. Mungkin bisa dicontohkan dulu jargonnya FTI itu yang jadi unggulan kita itu seperti apa, Mas Owi? Oke. FTI Jaya. Lagi saya lagi. Kurang Sekali lagi, kompak, sekali. kurang Kurang kompak, semangat. kurang semangat. FTI Jaya. FTI Jaya. FTI Jaya, jaya, jaya. Wah, luar biasa.
Ini yang menjadi jargon untuk menakuti fakultas lain. Ya. Sekali kita jargon, yang lain tumbang. Wah, enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santuy. Santuy ini ya, santuy. Canda tumbang. Ya. Ya jadi saya jadi lupa ini pertanyaan yang pengen saya lontarkan ini. Harapan. Oh, harapan. Monggo Mas Rizal. Kalau harapan saya ya berangkat orang banyak, pulang ya harus orang banyak gitu sih sama teman-teman karena FTSD kan namanya keluarga sih. Jadi ya harus saling mengerti sama orang lain. Saya juga membuat caption juga di pengurus kemarin. Ada hal-hal kecil yang bisa membuat orang lain itu akan sukses ataupun berhasil hanya dengan dorongan orang kecil. Entah hanya saya menjadi wakil tapi saya bisa mendukung Mas Owi ataupun Mas Robi ataupun departemen lain. Hanya dengan dorongan kecil saya datang ke acaranya. Tapi ternyata nanti akan sukses ataupun berhasil itu udah cukup menurut saya sih gitu sih. Wah, luar biasa sekali pernyataan dari Mas Rizal dan juga Mas Owi. Kita sekali lagi berikan apresiasi untuk Mas Rizal dan Mas Owi dong. Wah, sayang sekali untuk acara Posabem 4 pertama kali ini, sesi yang pertama ini harus berakhir. Wah, sayang sekali. Nah, teman-teman jangan bersedih hati. Jangan lupa untuk tetap stay tune di YouTube BEM FTI. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share pada video kali ini. Dan jangan lupa nantikan video Posabem berikutnya. Nah, teman-teman pasti bakal kepo kan? Kita akan mendatangkan siapa lagi dalam Posabem kali ini. Nah, jangan lupa untuk tetap stay tune di YouTube BEM FTI. Sampai jumpa. See you. Besok moderatornya ganti cewek ya. Bosen sih. Tolong.